Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu lagi. Dan tema pada siang ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk pada Facebook Mubarak dan Instagram Al-Mubarak. Insyaallah pertanyaan tersebut akan kami jawab seperlunya. Jika masih kurang jelas, mungkin di lain waktu karena terlalu banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kami. Sebelumnya mari kita buka acara pada siang ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadin ya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dari Mas Ragil, awal mula dirinya Al-Mubarak adalah dari seorang kakak kelas saya yang bernama Al-Ustadz Fathur Rahman bersama teman-temannya yang menginginkan ada jenis terbangan habsinan di Madrasah Qudsiyah, dan kebetulan beliau memiliki kemampuan tentang terbang habsyi. Kemudian beliau memanggil pelatih khusus dari Pekalongan, 2 orang yang khusus melatih tim kami beberapa hari, dan tepatnya pada bulan Rajab tanggal 26 Rajab grup Al-Mubarak ini diresmikan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Syaroni Ahmadi ketika acara peringatan Rajabiyah di Madrasah Qudsiyah. Seperti itu. Dari Mas Mahros, bagaimana cara ikhlas bersolawat? Bersolawat gitu. Ikhlas dan merasakan nikmat. Gini, tentang ikhlas, kita sebaiknya tahu apa posisi kita ketika kita sedang bersolawat. Ini solawatan bukan hanya baca solawat ya, kita masuk ke ranah solawatan. Ketika kita tampil di sebuah acara dan ternyata yang menghadiri acara kita ribuan orang, sesungguhnya itu mereka yang hadir itu bukan datang untuk kita. Sesungguhnya mereka yang hadir itu datang karena mereka ada rasa cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebetulan kita diberi anugerah Gusti Allah memiliki suara dan keahlian terbang yang dengan keahlian itu kerinduan mereka dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa tersampaikan. Nah, ketika kita punya kesadaran seperti itu, maka sebenarnya kita ini hanya seorang pelayannya kanjeng Nabi Muhammad SAW, melayani para tamu-tamunya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Layaknya seorang pelayan, kita harus memiliki sifat yang ikhlas. Karena kalau pelayan kok sombong, pelayan kok malah merasa dirinya itu sebagai majikannya, maka itu akan dikatakan pelayan yang tidak baik
atau pelayan yang lupa diri. Jadi supaya kalian bisa tetap ikhlas, sadarlah bahwa diri kalian sebenarnya hanya pelayan-pelayannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk melayani tamu-tamu beliau. Tamu-tamu beliau adalah orang-orang yang ingin meluapkan rasa rindu mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui bantuan nada-nada yang kita ciptakan. Supaya nyaman itu butuh latihan. Dan latihan yang kami lalui bukan hanya 1-2 tahun, tapi sejak kecil kami memang mulut kami, lidah kami sudah terbiasa dengan sholawatan, sehingga rasa nyaman itu terjadi bukan seketika, tapi karena dilatih terus-menerus dalam waktu dan jangka bertahun-tahun, sehingga menciptakan rasa nyaman itu sendiri. Dan kenyamanan itu tidak hanya kami yang merasakan, tapi orang yang mendengarkan juga ikut bisa merasa nyaman. Seperti itu. Ya, Mas Fauzi, saya akan jawab secara umum. Adab ini bukan hanya berlaku bagi penabuh alat, tapi juga berlaku bagi pembaca maulidnya, pembaca sholawatnya, dan bagi para hadirinnya semua. Adab ini pernah diajarkan kepada saya dari bapak saya dan pakde saya yang bersumber dari Habib Lutfi. Salah satunya gini, kalau duduk, mungkin kameranya bisa dilihat kan, kalau duduk jangan sampai terlihat kakinya seperti ini. Ini adabnya, adab yang diajarkan kepada saya gini, ditutup seperti ini. Ini salah satu adab ketika sholawatan. Ini berlaku untuk semuanya, penabuh terbang, pembaca sholawatnya, dan pendengarnya juga, hadirnya juga diadabkan seperti ini. Yang kedua, kita tidak boleh gini, nyapu rancang. Ya, Mas? Kembali ke atas, nggak boleh gini, nyapu rancang. Ini tidak boleh. Yang ketiga, kita dilarang gini, nyonggowang. Nyonggowang juga dilarang. Adabnya seperti itu. Dan ini dari kecil sudah dibiasakan kepada kami. Jadi sampai dewasa pun kami tanpa kita paksa pun kita akan mematuhi adab-adab itu. Dan yang paling penting yang saya terima dari kecil adalah ketika saat pembacaan maulid atau sholawatan, kita harus anteng, khusyuk, tidak boleh bicara sama sebelahnya, tidak boleh rame-rame. Mas Yazid ini profesinya sebagai juri terbangan yang melalang buana dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Ini Mas, pada dasarnya, pada umumnya lomba terbangan itu menurut saya itu lomba nyanyi dan lomba musik. Jadi tentang ilmu nahwunya, tentang tajwidnya itu silahkan diperhatikan, tapi statusnya hanya sebagai pertimbangan, jangan sebagai nilai inti. Jadi nilai intinya tidak usah sampai ke situ karena terlalu berat. Karena saya yakin kebanyakan dari mereka tidak paham tentang itu. Taunya mereka lomba terbangan ya lomba nyanyi, pukulannya bagus, penampilannya bagus. Jadi tentang nahwunya, balaghahnya atau arutnya cukup buat pertimbangan saja. Jika ada nilai yang sama, nah baru nahwunya
angkat, untuk mengangkat nilainya. Yang tentang tadi nahwunya sesuai tapi arutnya tidak sesuai, itu kalau di perlombaan tidak begitu penting, Mas. Cuma kalau ada yang tanya, kadang-kadang di dalam sebuah syair itu ada beberapa kata yang kadang tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Itu biasa, di dalam ilmu arut biasa. Karena apa? Karena untuk ngepaske taktek bisa, atau untuk ngepaske harokat bisa. Misalnya mestinya dibaca na, tapi karena depannya ni semua, akhirnya dibaca ni. Itu tidak apa-apa. Di dalam ilmu arut dimaklumi. Karena pada intinya ilmu arut itu ilmu dengar. Jadi bagaimana supaya susunan bahasa itu enak didengar. Jadi kadang-kadang juga mengesampingkan ilmu nahwu. Tapi bagi yang ahli, benar-benar ahli, mereka tidak akan mengesampingkan ilmu nahwunya. Tapi bagi yang baru berlatih, silakan, tidak apa-apa. Tentang dzauq, rasa itu sebenarnya juga perlu latihan, harus dilatih. Kalau pengen melatih, salah satunya ya paling mudah, kita mendengarkan lagu-lagu sholawat yang bernuansa melo. Jangan yang bernuansa jingkrak-jingkrak, jangan, nanti terlalu sulit. Kalau niatnya kita mengolah dzauq, mengolah rasa bersholawat, sering-seringlah mendengarkan lagu-lagu yang agak melo. Misalnya mendengarkan lagu-lagu dari Tuan Guru Zaini Abdul Ghani yang selalu dengan nada yang lambat, itu akan mudah membentuk rasa yang nikmat dalam sholawatan. Dan kalau bisa tahu artinya. Tapi kalau tidak tahu artinya, ada cara lain. Cara lain adalah mengingat-ingat apapun tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun yang kita ingat tidak sesuai dengan lagu yang kita lantunkan. Kita lantunkan lagu, misalnya kita lantunkan lagu tentang Rajaban, tapi kita nggak tahu artinya. Tapi yang kita bayangkan Nabi kanjeng Nabi Muhammad ketika dilempari orang kafir, seperti itu. Atau ketika kita ingat lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang penting dalam hati kita sedang mengingat-ingat sesuatu tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu akan bisa sangat membantu membentuk rasa kita dalam bersolawat. Jadi disadari apa tidak, tujuan dari sholawatan atau membaca maulid adalah tersambungnya hati kita kepada sosok yang kita kirimi sholawat, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah untuk menyambungkan hati kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, paling mudah caranya adalah kita mencari nada-nada yang melo. Itu bisa kalian praktekkan ketika kalian dengerin lagu biasa aja yang bukan sholawatan, lagu yang jingkrak-jingkrak sama yang lagu melo. Pasti dapatnya hati lebih mudah ketika kita mendengarkan lagu-lagu melo. Itulah kenapa rata-rata di Al Mubarak
lagunya lebih sering yang lagu melo daripada lagu yang jingkrak-jingkrak, karena kita memang ingin menciptakan suasana tersambungnya hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah dibikin melo saja masih banyak yang belum bisa tersambung, apalagi kita bikin sholawatan dengan nada yang jingkrak-jingkrak. Nah, itu akan lebih sulit lagi. Jadi itu alasannya. Alasannya adalah tujuan kita adalah untuk menyambungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan cara yang termudah adalah dengan memilih nada-nada yang melo. Nah, kalau tentang ini sebenarnya kita kembali ke basic masing-masing. Kita tidak bisa menghukumi orang lain karena basicnya beda dengan kita. Kebetulan saya seneng lagu pop, jadi irama Al-Mubarak rata-rata ngepop. Saya juga suka irama salaf, karena itu di Al-Mubarak juga ada lagu-lagu yang salaf. Tapi terkadang pernah juga saya bikin lagu yang agak R&B, lagu Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Zainal Anbiya, Assalamualaikum ya Atqal Atqiya. Kadang juga seperti itu. Yang kemarin yang terbaru juga ada yang ngebeat la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nada itu belum pernah ada di dunia sholawatan, belum pernah ada. Jadi itu tergantung selera, tergantung basic penciptanya masing-masing. Begitu juga ketika ada yang mengaransemen sholawatan dengan nada dangdut atau koplonan pakai gendang, itu dari dulu juga sudah ada tergantung pada basic pemainnya masing-masing, penciptanya masing-masing. Kalau tentang pantaskah atau tidakkah, tentu orang akan berbeda-beda cara pandangnya. Contoh saja, ketika saya melihat kamu, saya melihat murid saya sholat pakai celana, memakai celana panjang, saya akan memandang itu tidak sopan. Tapi bagi murid yang lain itu tetap dianggap sopan, wajar-wajar saja. Saya sholat pakai sarung, menurut saya sudah sopan, tapi menurut guru saya itu kurang sopan. Sopannya memakai sarung yang putih, pakai baju yang putih, pakai baju yang putih, pakai sorban, pakai rida, pakai sejadah yang putih. Jadi istilah sopan, pantas atau tidak itu tergantung yang menilai. Jadi gitu. Kita sebaiknya sebelum menyalahkan atau mengoreksi orang lain, lebih baik kita sibuk mengoreksi diri kita sendiri saja. Nah, kalau saya koreksi orang lain, nanti bisa jadi ini sudah sopan kok Pak, menurut saya ini sudah sopan. Kita memang mengaransemen dangdut koplonan, tapi kan kita nyanyinya tidak sambil berdiri joget-jogetan. Jadi istilah sopan, istilah pantas atau tidak itu tergantung orangnya masing-masing. Yang penting tidak sampai melanggar syariat. Itu yang paling penting. Oh, ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Tips agar kita bisa khusyuk dan merasuk di hati, yaitu tenang. Yang penting kita bikin suasana yang tenang. Aransemen juga sangat mempengaruhi, karena tidak mungkin kita aransemennya jingkrak-jingkrak kok hati kita khusyuk dan merasuk, itu sangat sulit. Jadi pilihlah nada sholawatan yang
bisa membuat ketenangan dan aransemen yang bisa membuat ketenangan. Dengan keduanya itu akan sangat mudah kita bersolawat dengan khusyuk dan merasuk di hati. Gini, jadi semua sikap kita dalam pembacaan maulid itu tergantung bagaimana pengetahuan kita tentang maulid itu sendiri. Jika seandainya kalian tahu bahwa ketika kalian membaca sholawat, maka pada detik itu juga ada seorang malaikat yang pergi menuju ke kamar pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan malaikat itu menyampaikan sholawat yang kamu baca kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama ini, putranya bapak ini, mengirimkan sholawat kepadamu. Jadi yang disebut bukan hanya namamu, tapi namamu dan nama orang tuamu. Ketika malaikat menyampaikan sholawat itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Kanjeng Nabi memerintahkan kepada malaikat itu untuk menyampaikan salamnya kepada kamu, kepada orang yang membaca sholawat tadi. Jadi ketika kamu membaca sholawat itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan hanya melihatmu, bukan hanya mengingatmu, tapi Rasulullah juga menyampaikan salam kepadamu melalui malaikat. Jika kalian punya pengetahuan ini, mungkinkah kalian sholawatan dengan gojekan? Mungkinkah kalian sholawatan dengan jingkrak-jingkrak? Saya kira tidak. Jadi keadaan yang kurang sopan dalam acara maulid, dalam acara sholawatan itu intinya karena kurang adanya pengetahuan diri sendiri tentang hakikat dari pembaca sholawat itu sendiri. Jadi yang dikatakan Rasulullah hadir itu memang menurut sebagian para ulama, para aulia, Rasulullah benar-benar hadir di majelis itu. Tapi meskipun seandainya Rasulullah tidak hadir di majelis itu karena ada beberapa penghalang, mungkin ada kemaksiatan yang campur di situ sehingga Rasulullah tidak hadir, sesungguhnya Rasulullah tetap menerima sholawat kalian dan menyampaikan salam, memberi salam kepada sang pembaca sholawat tadi. Mungkin itu pengetahuan supaya kalian ketika membaca maulid atau membaca sholawat bisa benar-benar tenang, tidak melalaikan bacaan sholawat kita, karena sholawat kita akan mendapat jawaban salam dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjaga Jamiah Hadroh hingga bisa bertahan sampai saat ini? Semua ini terjaga karena ada kesambungan, ada kesinambungan antara para pendirinya, antara para alumninya, dan antara generasi-generasi yang sedang menjalani proses terbangan ini. Tanpa adanya kerjasama itu, sepertinya kita tidak akan bisa bertahan sampai seperti ini. Jadi kekompakan bukan hanya pada diri pelakunya, tapi juga ada pada para alumninya dan para pendirinya. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Facebook dan Instagram Al-Mubarak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bagi penanya-penanya yang pertanyaannya tidak
yang belum terjawab, mungkin lain kali bisa mendapat jawaban sesuai yang diinginkan. Jika ada jawaban yang kurang tepat, silakan dibetulkan. Jika sudah tepat, silakan diamalkan. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.